Setelah memasukkan Mang Adon karena David da Silva cedera, Coach Bojan Hodak seperti kebingungan. Harus memasukkan siapa lagi pemain yang bisa memberikan kontribusi dan menjadi pembeda di atas lapangan. Boboto setuju nggak dengan para komentator bola? Kalau skuad kedalaman Persib Bandung itu sama bagusnya, sama kualitasnya antara pemain inti dan pemain cadangan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya hal yang selalu disampaikan oleh Bobotoh yaitu kritikan atau juga mungkin masukan aspirasi yang mungkin sama juga dengan apa yang dipikirkan oleh Coach Bojan Hodak, yaitu tentang perekrutan pemain. Bukan pemain untuk pemain 11 pertama, pemain utama, bukan. Tapi untuk pengganti alias pelapis. Di pertandingan semalam kita seperti melihat apa ya, nah sahadeuinya gitu. Bahkan jangankan Bojan Hodak, saya aja pribadi, aduh sahadeuy pemain yang harus dimasukkan untuk memberikan kontribusi atau menjadi pembeda di atas lapangan. Biasanya Beckham yang menjadi super sub, tapi masalahnya Beckham sudah dimainkan sejak menit awal. Itu pun kontribusinya dianggap kurang bagus karena kalau menurut saya pribadi ya, karena selain memang secara permainan secara umum Persib Bandung kalah telak oleh Dewa United, sehingga suplai bola dan juga permainan 1-2 tidak berkembang. Yang kedua ditambah juga karena tidak ada rekan duetnya yaitu Mas Rian, di mana Irianto ini sering sekali membantu Beckham ketika dalam penyerangan dan sangat efektif. Itu yang belum dimiliki oleh Kakang, oleh Robby Darwis atau juga Hen di posisi kanan ketika harus switch membangun serangan dengan Beckham putra gitu kan. Nah, setelah masuknya Gervane, Mang Adon, karena David da Silva cedera dan mudah-mudahan aja David da Silva juga tidak parah ya cederanya. Sementara ini katanya tidak parah, tapi kita tunggu lagi jawabannya 2 hari ke depan karena akan diobservasi terlebih dahulu apakah David da Silva ini mengalami cedera parah atau enggak. Tapi sementara ini tidak parah dan mudah-mudahan tidak parah. Setelah masuknya Mang Adon jadi bingung siapa lagi gitu. Yang harus dimasukkan mungkin tinggal, maaf dengan segala hormat tidak bermaksud merendahkan, Ceperdiansa, Rian Kurnia, Jalnando. Kalau Jalnando kan pemain belakang gitu kan ya. Dan khususnya untuk pemain serang seperti nggak ada lagi pilihan untuk Persib Bandung memasukkan pemain yang nantinya bisa menjadi tulang punggung yang bisa memberikan perbedaan. Seperti nggak ada yang spesial, dengan segala hormat, bukan bermaksud merendahkan pemain-pemain cadangan Persib Bandung. Dan itu memang terlihat sekali, nggak ada signifikannya. Kalau melawan tim-tim kecil mungkin ya, melawan tim-tim kecil yang notabene secara secara klasemen juga posisinya tidak terlalu tinggi, secara kualitas jelas jauh dengan Persib Bandung. Pemain-pemain yang dimasukkan, pemain cadangan Persib memberikan kontribusi yang bagus, sangat-sangat bagus. Tapi kalau bertemu dengan tim-tim besar seperti Dewa, Bali, bahkan mungkin Arema di laga selanjutnya, pemain-pemain seperti ini tuh kayak tidak bisa memberikan hal yang lebih atau apa ya, warna yang lebih ketika dimasukkan ke atas lapangan. Ini kan sebuah masalah sebenarnya bagi Persib Bandung. Apalagi kalau seandainya pemain 11 pertama tidak bisa perform. Ciro tidak bisa perform, misalkan David da Silva tidak bisa perform, Del Pino tidak bisa perform, misalkan Beckham Putra tidak bisa perform. Itu kan membahayakan bagi Persib Bandung. Tapi saat ini Persib memang kalau menurut saya pribadi tidak memiliki skuad kedalaman yang benar-benar sepadan. Walaupun ini menjadi hipotesis dan antitesis yang sama ya. Kenapa? Karena sebenarnya pemain-pemain seperti Rian Kurnia itu kan pemain-pemain bagus di klub-klub sebelumnya. Cuman siapapun pemainnya, kalau menurut saya pribadi, siapapun pemainnya, sebagus apapun pemainnya, sekelas Ciro, sekelas David da Silva, jika dia tidak diberikan banyak menit bermain, pasti beberapa sentuhannya, beberapa ritme permainannya akan hilang juga. Itu mungkin yang didapatkan oleh pemain-pemain seperti Rian Kurnia juga. Yang dirasakan maksud saya. Oleh Ceperdiansa juga. Ceperdiansa itu pemain yang bagus di kategori umurnya. Tapi memang ini level yang berbeda. Jelas tentu ini senior. Tapi apakah tidak bisa seberkembang itu? Itu kan menjadi pertanyaan untuk kita. Tapi sekarang
nasi udah jadi bubur, bobotoh alam dunia, di mana perekrutan pemain udah tidak bisa dilakukan lagi. Persib harus memaksimalkan dengan skuad yang ada. Mudah-mudahan bagi saya sih, jika seandainya para pemain cadangan ini tidak bisa memberikan kontribusi lebih kepada permainan Persib Bandung, mudah-mudahan aja pemain intinya itu selalu bisa bermain konsisten dan maksimal. Karena kalau kita lihat di pertandingan semalam saat melawan Dewa, ya itu bukan Persib banget. Bukan Persib banget. Persib kelihatan sangat kebingungan. Persib kelihatan sangat sekali sulit untuk bisa menembus pemain Dewa United, pertahanan Dewa, walaupun ada beberapa kali tapi gagal dimaksimalkan. Terutama lini tengah. Walaupun ini sebuah hipotesis yang ada antitesisnya juga, di mana pemain yang lebih sering memegang bola itu lebih condong melakukan atau lebih besar peluangnya menciptakan sebuah gol dan menang. Antitesisnya, pemain yang lebih sering pegang bola itu lebih sering melakukan kesalahan. Nah, Dewa United ini kalau menurut saya sangat sering pegang bola tapi sedikit kesalahan. Efektif sekali permainannya. Bahkan hanya 1, 2, 3 sentuhan. Kita lihat Jaja main hanya 1, 2 sentuhan kasih. 1, 2, 3 sentuhan kasih. Messi Doro sama. Kekali Kambuaya yang bagian ngacak-ngacaknya buat ngasih akselerasi ke depan. Bahkan kan gol pertama itu hasil dari akselerasi Iki Kambuaya di kotak penalti Persib Bandung. Alex Martin tinggal nyetak aja, tinggal nendang begitu mudahnya gitu kan. Dan gol kedua pun hasil dari asis Kakak Riki ya kalau saya nggak salah. Karena waktu itu saya udah nggak terlalu fokus tuh, karena Persib udah kalah nonton di stadion. Nah, ini akan jadi hal yang cukup beda kalau seandainya ada Maestro El Capitano, pemain asal keturunan Sumedang, Deddy Kusnandar. Mungkin dengan adanya Deddy, Persib Bandung bisa agak sedikit mengatur ritme. Ini beda nih. Ketika Persib saat melawan Madura di final musim kemarin, Jaja memang pemain bagus, sangat-sangat bagus. Tapi akhirnya dia sedikit bisa keredam ketika harus ditempel oleh seorang Deddy Kusnandar. Itu kelebihan Deddy. Deddy itu permainannya itu kayak nggak kelihatan, kayak tidak memberikan kontribusi karena skillnya nggak punya, mungkinnya umpan-umpan terobosan juga kurang, tidak sepamor pemain-pemain tengah yang lain, tidak mudah cetak gol kayak Del Pino, tapi perannya itu penting banget sehingga ketika tidak ada Deddy Kusnandar, boom, lini tengah Persib Bandung agak sangat kesulitan. Ini tentu jadi PR bagi Persib Bandung bagaimana kedepannya memaksimalkan pemain yang ada. Lawannya mau bagus, lawannya mau jelek, Persib harus tetap konsisten dan harus bisa memasukkan pemain-pemain yang memang bisa memberikan kontribusi. Next, Arema Malang. Arema adalah salah satu tim yang bagus juga. Sekarang tiba-tiba ada di salah satu papan atas. Ini tentu tidak akan mudah bagi Persib Bandung. Mudah-mudahan saja sih saya berharap saat melawan Dewa kemarin menjadi kekalahan pertama dan terakhirnya Persib Bandung. Jangan sampai di pertandingan-pertandingan selanjutnya Persib Bandung kalah lagi, karena itu akan membuat Persib Bandung longsor dari papan atas. Segitu dulu bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.